Perkenalkan, nama saya Nurul Diandini S. dengan NIM 250701502059. Nah, di video ini saya akan menceritakan bagaimana sih tumbuh kembang saya, mulai dari masa prenatal hingga memasuki masa kanak-kanak akhir. Nah, cerita ini saya rangkai bukan hanya dari ingatan saya, tapi saya juga telah mencari informasi dengan cara mewawancarai orang tua saya yang telah melihat tumbuh kembang saya secara langsung. Selain bercerita, saya juga menghubungkan perkembangan saya dengan teori-teori perkembangan seperti teorinya Bowlby, Piaget, Erikson, Kohlberg, dan Santrok. Jadi videonya tuh bukan cuma bercerita, tetapi juga ada analisis teorinya. Dari cerita mama saya, selama ia mengandung, kondisi kesehatannya tuh sehat-sehat saja, baik. Bahkan mama itu masih sering mengikuti kegiatan di asrama seperti mengikuti senam dan sebagainya. Terus mama saya juga itu tidak ngidam hal-hal aneh. Suasana keluarganya juga di saat itu baik-baik saja, bahagia, dan harmonis. Menurut Santrok, kondisi prenatal seperti kesehatan ibu, stres, nutrisi, dan suasana emosional keluarga sangat memengaruhi perkembangan janin. Karena mama saya itu sehat, aktif, dan tidak stres, maka perkembangan saya dalam kandungan berada pada kondisi yang baik. Mama saya juga mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa capek atau stres berlebihan selama hamil. Pola makannya juga teratur, dia sering makan 3 kali sehari, dan mama saya juga rutin kontrol ke dokter atau bidan selama sebulan sekali. Dalam teori perkembangan biologis, kebiasaan seperti ini tuh membantu perkembangan otak, organ tubuh, serta pertumbuhan fisik janin. Jadi, secara umum, masa prenatal saya bisa dikatakan stabil, sehat, dan mendukung perkembangan saya yang optimal. Memasuki proses kelahiran, saya tuh lahir secara normal. Bahkan mama saya itu cerita proses kelahirannya. Nah, prosesnya itu sangat cepat. Bahkan, bapak saya belum sempat memanggil ambulans, namun saya itu sudah lahir duluan. Atau bisa dikatakan dengan langsung brojol lah. Terus berat badan saya saat lahir itu 2,5 kg dan kondisi saya saat lahir itu sehat. Hanya saja tubuh saya kecil dan perasaan mama saya itu waktu melahirkan saya itu sangat bahagia karena katanya sudah mendapatkan sepasang anak, yaitu pertama laki-laki dan kedua itu perempuan. Dalam teori perkembangan, kelahiran normal yang berlangsung aman dan kondisi bayi yang stabil merupakan faktor penting untuk perkembangan motorik dan refleks awal bayi. Memasuki masa bayi yaitu 0-2 tahun, kata mama, saya tuh mulai belajar tengkurap pada usia 4-5 bulan. Karena pada usia 2-3 bulan itu leher saya tuh sudah cukup kuat. Saya juga mulai berjalan pada usia 11 bulan. Nah, dan saya tuh mulai berjalan karena sudah diajarkan dan dilatih oleh orang tua saya, yaitu mama dan bapak saya. Walaupun awalnya saya tuh baru melangkah 1 atau sampai 2 langkah saja. Mama juga bilang bahwa saya tuh mendapatkan ASI selama 2 tahun dan memulai makan makanan pendamping pada usia 6 bulan. Waktu bayi, saya itu bukan anak yang rewel. Dan kata mama saya juga itu tidak pernah membuat orang tua saya itu begadang. Bapak saya juga bilang kalau saya itu tidak manja dan sangat ekspresif. Setiap butuh sesuatu, saya itu tidak rewel, hanya menunjukkan dengan suara atau ekspresi wajah saja. Menurut Piaget, tahap ini disebut tahap sensori motor, di mana bayi belajar melalui panca indera dan gerakan tubuh. Kemampuan saya yang berkembang tepat waktu menunjukkan bahwa perkembangan sensori motor saya itu optimal. Selain itu, bapak saya juga bilang kalau saya tuh suka memegang barang, mengetuknya, menggigitnya, dan menjelajahi benda itu
Itu tandanya perkembangan sensori motor saya itu baik. Nah, pada usia 1 tahun, saya sudah mengenali mama, bapak, dan kakak. Ini sesuai dengan perkembangan kognitif tahap sensori motor, yaitu kemampuan mengenali wajah, suara, dan rutinitas. Nah, selanjutnya, kalimat pertama yang saya ucapkan itu adalah mama. Sejak kecil, saya itu suka mengoceh dan katanya saya itu cerewet. Nah, ini menunjukkan perkembangan bahasa yang aktif. Menurut teori linguistik, ocehan atau babbling adalah fondasi awal bahasa yang penting untuk kemampuan bicara di kemudian hari. Bapak saya juga cerita kalau saya tuh adalah bayi yang mudah dekat dengan orang baru. Terus bapak saya bilang kalau setiap ada orang yang mau menggendong saya tuh langsung mau digendong oleh orang tersebut. Tapi tetap nyaman sama mama dan bapak. Saya juga sangat senang kalau diberi mainan, permen, dan ciki. Menurut Bowlby, ini tuh menandakan dengan pola secure attachment, di mana bayi akan merasa aman karena hubungan emosional yang hangat dengan pengasuh utamanya, seperti orang tuanya, gitu. Ini juga cocok dengan tahap trust versus mistrust, di mana kebutuhan saya itu terpenuhi, diberi ASI, digendong, ditenangkan. Saya tuh mengembangkan trust, yaitu rasa percaya bahwa dunia itu aman. Memasuki masa kanak-kanak awal, yaitu usia 2-6 tahun, di usia ini itu saya mulai menunjukkan kemandirian. Pada usia 3-5 tahun, saya sudah cukup mandiri. Saya bisa makan sendiri, memakai baju sendiri, bahkan ke toilet sendiri. Saya juga suka bertanya, suka mencari tahu, bahkan pernah minta diajari membuat perahu. Saya juga mulai menunjukkan keberanian fisik saat umur 6 tahun. Saya tuh sudah bisa berenang. Ya walaupun nggak terlalu lancar, tapi saya sudah dilatih dari kecil untuk berenang. Dan saat kecil juga saya tuh sudah mengikuti karate. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa saya tuh punya keberanian, energi besar, dan ketertarikan pada aktivitas fisik. Pada teori Erikson, ini tuh cocok dengan tahap autonomi versus inisiatif, di mana saya diberikan ruang untuk mencoba hal-hal baru, sehingga saya tuh tumbuh jadi anak yang percaya diri untuk mengeksplorasi. Secara kognitif, pada tahap praoperasional, anak belum bisa berpikir logis, di mana mama saya cerita kalau saya tuh sering bertanya hal-hal lucu seperti, kenapa langit itu sering ikuti saya setiap saya berjalan kemanapun saya pergi? Nah, ini contoh pemikiran egosentris yang normal di tahap ini. Kemampuan bicara saya saat itu juga sudah lancar, dan saya juga cukup aktif untuk berbicara. Ini menunjukkan bahwa perkembangan fonologi dan kosakata yang normal. Bapak saya juga cerita kalau saya tuh mudah berteman, tapi tergantung situasi. Dan ini wajar, karena menurut Erikson, tahap usia ini adalah inisiatif versus guilt, di mana anak mulai belajar berinteraksi, bermain peran, dan mencoba hal-hal baru. Pada usia itu, saya juga sudah mengerti aturan sederhana, seperti kalau semisal saya lagi main sama teman saya di rumah, terus saya sudah berhenti. Nah, otomatis mama saya tuh langsung menyuruh saya untuk membereskan mainan tersebut. Nah, tanpa menunggu lama, saya pasti langsung membereskan mainan tersebut. Nah, menurut Piaget, ini tuh disebut dengan moral tahap awal. Nah, menurut Piaget ini tuh disebut dengan moral tahap awal, di mana anak mulai memahami aturan sebagai sesuatu yang harus ditaati. Memasuki masa sekolah, mama saya cerita kalau saat saya masuk SD itu, saya sudah mulai mengalami perubahan fisik, di mana yang dulunya tubuh saya itu kecil, kurus, menjadi lumayan tinggi, cukup tinggi, dan cukup berisi. Dulu saya juga itu dikenal dengan orang yang centil.
Di sekolah, saya cepat memahami pelajaran. Saya juga sering mendapatkan peringkat dan masuk 5 besar. Kata mama saya, saat usia itu saya sudah bisa membedakan mana alasan yang masuk akal dan mulai bisa memecahkan masalah sederhana, tandanya bahwa saya sudah masuk pada tahap operasional konkret. Di usia itu, saya juga suka membaca buku cerita, tapi hanya yang ada gambarnya. Dan pada usia itu, saya juga memiliki banyak buku cerita seperti tentang berbilah. Nah, ini adalah bentuk perkembangan literasi yang baik, karena membaca membantu perkembangan imajinasi, kosakata, dan pemahaman cerita. Saya juga mudah berteman, mudah bergaul, dan mudah masuk ke lingkungan yang baru. Saya aktif di berbagai kegiatan seperti berenang, karate, dan sering ikut aktivitas-aktivitas di luar rumah kayak bermain. Semua ini cocok dengan teori Erik Erikson, yaitu tahap industri versus inferiority, di mana anak ingin menunjukkan kemampuan dan produktivitasnya. Karena saya banyak diberi dukungan dan kesempatan, saya mengembangkan industri, yaitu rasa mampu dan rasa percaya diri. Nah, pada usia tersebut, saya juga sudah mulai disiplin dan menaati aturan rumah maupun sekolah, karena saya juga sudah mengerti. Nah, ini menunjukkan tahap moralitas konvensional awal, yaitu anak menaati aturan karena memahami fungsi dan pentingnya aturan tersebut. Nah, melihat kembali cerita ini, saya sadar bahwa pengalaman masa kecil dari orang tua yang merawat saya, keberanian mencoba berenang dan karate sejak kecil, hingga punya banyak teman, semuanya membentuk kepribadian saya saat ini. Saya juga belajar bahwa perkembangan bukan hanya teori, tapi benar-benar dipengaruhi oleh lingkungan, relasi, dan pengalaman sehari-hari. Nah, semua pengalaman itu ikut berpengaruh pada bagaimana saya bersikap dan berkembang sampai saat ini.